Ini harus dirubah atau bagaimana sih maksudnya? Negara ini harus dirubah atau harus seperti apa? Dengan pijakan itu kita menilai bahwasanya Indonesia yang saat itu ya, pemikiran saat itu Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu sama sekali tidak sesuai dengan Islam yang lama tadi. Iya, tadi, maka harus diganti. Jadi apakah salah satu pengibaran bendera One Piece itu juga termasuk bibit? Silakan Pak, ini kopi susunya. Bawa mic, mau podcast deh. Halo Sresmat, kali ini di podcast Kopi Susu kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah mantan teroris Jamaah Islamiyah. Nah hari ini kita akan membahas apa korelasi dari pengibaran bendera One Piece dari kacamata ex-teroris mantan Jamaah Islamiyah bersama Jangan-jangan ada kaitannya ya. Nah jangan-jangan ada kaitannya. Nah, meskipun dengan versi yang berbeda ini ya. Podo-podo ireng. Nah, sama-sama irengnya propak ya kan. Tinggal kita bahas di podcast Kopi Susu kali ini bersama saya Roy Sakti dan Mas Bambang Sam BR. Yuk, kenalan Mas, boleh memperkenalkan diri, nama saya aslinya Khairul Anam, ya, tapi terkenalnya lebih sebagai terkenal sebagai Bravo. Bravo. Ini adalah nama terakhir yang saya pakai ketika masih aktif di jaringan Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Oke. Bravo ini hanya nama alias yang satu. Alias namanya satu. banyak loh. Banyak ya. Waduh, luar biasa. Aliasnya ini. Nah, Anda masuk di Jamaah itu aktifnya periode tahun berapa ya, Mas? Kalau di Jamaah sebetulnya kan sebelum 93, Iya. karena lahirnya Jamaah Islamiyah itu kan 93. Yes. Saya sudah masuk di NII. Oke, Negara Ya. Islam Indonesia. Ketika 93 Invisol, Ustadz Abdullah Sungkar mendirikan ataupun memisahkan diri dari NII ke Jamaah Islamiyah. Iya. Selang beberapa saat kemudian saya ikut aktif lagi ataupun ikut. Itu berarti kalau kayak Dokter Asari, Amrosi itu kakak kelas atau satu liting itu? Kakak Kelas ya. Oke. Nah, Anda beraktivitas begitu tuh sebenarnya awal muasalnya kok masuk di komunitas itu tuh gimana sih, Bos? Ya, karena bapak saya sendiri selain bapak biologis, Ya, juga termasuk bapak ideologis. Ideologis Ya, juga secara dari otomatis, ini ya. Ya, mengikuti apa yang diomongin Bapak Anda gimana? Ini Indonesia harus bagaimana itu? Oh, enggak seperti itu. Oh, enggak seperti itu ya. Tetap ya alami saja. Alami Enggak aja ada ya. doktrin-doktrin seperti itu enggak ada. Jadi sebenarnya ketika saya ingin tahu nih sebagai Ya. teroris, kacamata pandang Anda itu adalah ini harus dirubah atau bagaimana sih maksudnya? Negara ini harus dirubah atau harus seperti apa? Ya, waktu itu kita berpikir semuanya harus expert ya, semuanya harus ideal. Semuanya harus sempurna. Sesuai dengan syariah Islam ya. Sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an. Yes. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Artinya secara kafah itu menyeluruh, secara lengkap total dari segala sisi. Makanya termasuk dalam urusan mengatur negara, dalam bernegara, berbangsa, akan seperti itu. Itu makanya dengan pijakan itu kita menilai bahwasanya Indonesia yang saat itu ya, pemikiran saat itu Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu sama sekali tidak sesuai dengan Islam yang lama tadi. Maka harus diganti. Iya. Oke. Caranya ini yang muncul cara dari ideologi itu akhirnya muncul teknis, strategi. Cuman akhirnya langkah terhenti ya. Dan aku dengar sampai ketangkep 2 kali ini berarti kan S1 kurang, imbuh mana yang S2 gitu kan ya. Nah, sebetulnya yang kedua ini kasusnya kasus lama. Kasus lama ya, tapi keterangkap lagi ya. Jadi saya ketangkep 2015. Kasus yang kedua ini kasus tahun 2008, tahun 2008 2009. Artinya kasus sudah sangat lama. Nah, yang saya ingin tahu ini adalah ketika Anda tertangkap, ya kan? Anda mengalami penyiksaan karena kan biasa kalau kita kan lihat kalau di film-film itu kan untuk ayo ngaku distrumi. Nah, itu kan kalau bagaimana wakil dari pemerintah Indonesia di mana ini adalah Densus Anti Teror 88 dalam memperlakukan Anda sebagai seorang teroris. Ya. Jadi sebagaimana
JA mengalami transformasi, perubahan pemikiran dan sikap. Kita amati ataupun kita lihat di Densus juga demikian. Saya bisa bilang seperti ini karena saya mengalami 2 fase tadi. 2 fase ya. Jadi Densus mulai awal mula lahir sampai periode 2018, 2017, 2018 ini memang brutal. Transformasi juga. Brutal. Kalau Ustadz Abrusdan pernah bilang itu mungkin patung saja di hadapan mereka itu bisa ngomong. Wah, itu bisa paksa ngomong bisa itu. paksa ngomong sendiri ya. Tetapi 2018 ke sini sudah humanis, sudah artinya nilai-nilai Lebih manusiawi ya. Nilai Indonesia sudah ada lebih manusiakan. Dan makanya kemudian terjadi dialog antara kita sama pihak Densus, ya, dialog ilmiah ya, ya saling tukar pandangan, tukar pikiran. Karena waktu itu ataupun sebelumnya kan kita memandang pemerintahan ataupun Ceko Densus 88 ini adalah tohut. Sementara teman-teman Densus menilai kita adalah khawarij. Ini kan nggak bisa ketemu. Artinya kalau misalnya nanti saya punya anak, saya tularkan ataupun saya wariskan nilai-nilai saya, kemudian teman-teman Densus punya anak juga akan menularkan ataupun mewariskan nilai-nilai mereka, akhirnya kan ini nggak cocok, malah tidak akan pernah ketemu dan tidak akan selesai. Dan yang diuntungkan tentunya ini adalah pihak ketiga yang memang menghendaki Indonesia ini tidak baik-baik saja, kan seperti itu. Nah, sekarang yang saya ingin tahu adalah momen ketika Anda mulai berbalik arah itu ya. Momennya itu seperti apa dan pemikiran Anda, ini ternyata cara saya ini nggak bisa ini, harus ganti haluan ini. Kira-kira apa ini yang menyebabkan itu? Triggernya itu? Trigger yang paling saya rasakan karena saya sebagai kepala bidang tajis, sebagai kantong personal ataupun kantong pasukan, di mana mayoritas teman-teman dari JA yang ketangkep itu adalah anak buah saya, mantan-mantan anak buah saya. Kemudian saya berpikir, kalau seperti ini terus, sementara mereka meninggalkan anak, meninggalkan istri, di mana setiap hari juga harus makan, yang sekolah juga harus penuh biaya, siapa yang akan membiayai ini kalau terus-terusan seperti ini lah. Kemudian ya, kita korelasikan, kita koreksi lagi, dan juga kita baca-baca ulang terkait dengan kebijakan ataupun apa yang pernah kita lakukan. Ternyata memang betul landasannya itu dari kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Tetapi ibarat kita baca itu, kita baru baca di depan, kita langsung sudah bisa menyimpulkan dan beraksi. Ternyata ada penjelasan yang lebih detail di belakang, di jilid berikutnya. Kurang dalam ya. Kurang dalam. Ini berarti mama sindrom nonton infotainment kemudian sudah langsung menjustifikasi. Ini harus belajar juga. Kalau cuma sekedar melihat permukaan, gak dalam, dampaknya itu jadi teror. Iya, dampaknya mama pun jadi teror. Teroris itu ya. Teror ke bapak-bapak. Nah, sekarang dengan Anda sudah bebas ya kan, sudah bebas ini. Nah, kemudian Anda malah sekarang ini kan berperan serta kayak datang ke sini untuk mensiar lah ya kan, untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini goalnya apa sih? Ya, kita mengharapkan agar supaya tidak tumbuh lagi bibit-bibit ataupun ya bibit saja jangan sampai tumbuh. Artinya kita tidak menghendaki apa kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu sudah kita lakukan itu terulang kepada generasi-generasi berikutnya. Ya. Banyak mudorotnya ternyata ya. Ternyata banyak. Ketika hanya melihat permukaan itu banyak mudorot. Jadi apakah salah satu pengibaran bendera One Piece itu juga termasuk bibit? Dalam tanda kutip bisa jadi. Bisa jadi ya. Ketika itu dibiarkan, kemudian mungkin ada pihak ketiga yang menilai ini ada menyusup, ini ada peluang untuk bisa menjadikan Indonesia chaos dengan One Piece ini ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa One Piece ini adalah salah satu bentuk perlawanan juga. Kalau ini dibiarkan, ini kan sebenarnya dasarnya kan anarkisme, jadi pemahaman anarki. Anarkisme itu menolak keberadaan negara sebenarnya. Kalau dibiarkan akan muncul jadi anarko. Anarko ya jadi teror. Seperti itu. Ya tapi Pak Prabowo aja nggak apa-apa kok, ekspresi gitu kan. Nah, cuma mencegah.
Oke, cukup menarik nih. Mas Babang ada yang mau tanyakan lagi nggak? Ya, tadi saya sampaikan apa sih sebenarnya yang diharapkan Mas Bravo kepada negara terkait dengan harapan-harapan Pak Mas Bravo lah. Bagaimana sih terkait dengan perbaikan-perbaikan dan harapan-harapan masyarakat sehingga tidak muncul teror, tidak muncul anarko seperti itu, Mas? Ya harapan kita kepada semua pihak ya. Untuk kepada pihak pemerintahan mungkin juga harus jeli, tetapi juga jangan sampai over reaksioner, tetapi secara sesuai dengan proporsinya saja. Artinya tentunya sudah ada kajian ataupun mengkaji dalam hal ini. Artinya kalau ibarat kita melihat ada lalat yang perlu kita tabok pakai tangan kosong, ya pakai tangan kosong saja, jangan kemudian ada lalat pakai palu, nanti kan akhirnya kan rusak malah. Nah, yang terjadi kan justru kehancuran. Ya, sesuai dengan takarannya saja. Jangan terlalu over, tetapi juga jangan dibiarkan. Karena kan membiarkan itu juga sama saja nanti menyuburkan ataupun menumbuhkan bibit-bibit yang baru, tidak. Karena tadi pihak ketiga yang mungkin bisa mengambil manfaat ataupun memanfaatkan momentum ini. Ya. Kemudian juga kepada masyarakat, ya mungkin bisa lebih, kita sebagai orang timur bisa lebih beradab lagi, ya. Kalaupun mau mengungkapkan rasa kekecewaan, ya mungkin bisa dipikir ulang. Artinya jangan juga sembrono, hanya ikut-ikutan. Artinya sebetulnya nggak mudeng apa itu maksudnya ataupun latar belakang yang pertama kali memunculkan WNPS ini kan, tetapi karena viral, karena kok kita ngapi, seru, melu-melu. Yang paham itu, yang paham WNPS sebenarnya para wibu. Sebenarnya kalau kita lihat semangat WNPS itu kan dia semangat perlawanan, Mas. Perlawanan pada kekuasaan yang semenang-menang seperti itu kan. Perlawanan pada bajak laut yang korup, seperti itu nilai-nilai itu sebenarnya perlu gitu loh. Tetapi caranya, benar Mas Bravo tadi, caranya harus lebih elegan lah. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat ya, dan semoga terus mengedukasi, jangan lelah untuk mengedukasi, Mas. Siap. Dan buat teman-teman juga jaga kesatuan ya, walaupun ribut, walaupun pejabat kita Madidau begitu, tetaplah ini Indonesia ini ya tetap satu-satunya yang kita cintai ya. Ini sudah 80 tahun ya? Sudah 80 tahun ya. Masa mau pindah negara kan? Ya enggak juga ya kan. Nah, maka dari itulah teman-teman, sukses selalu untuk Anda semuanya. Silakan Pak, ini kopi susunya. Bawa mic, mau podcast deh.